Halo sobat CZ semua, kembali lagi bersama CZ di sini. Kali ini kita akan menceritakan tentang alur film yang berjudul Hard Hit, di mana film ini dirilis tahun 2021 dan disutradarai oleh Kim Chang-joo. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita menuju filmnya. Diawali kisah seorang ayah yang bernama Sung-gyu. Di pagi hari dia mau mengantar dua anaknya ke sekolah, Lei-hin dan Min-jun. Lei-hin mencium bau yang aneh tapi tak ada kecurigaan apapun. Tak lama sebuah ponsel misterius tiba-tiba saja berbunyi. Sung-gyun mengira ponsel tersebut milik sopir mereka yang ketinggalan. Terdengar suara pria asing di seberang telepon bertanya soal kepuasan Sung-gyun terhadap mobil yang sedang dipakai. Pria itu mengatakan ada hal penting yang ingin disampaikan, tapi Sung-gyun segera menutup teleponnya. Sung-gyun menyadari wallpaper yang digunakan ponsel itu adalah foto istri dan anak-anak yang belum pernah dilihatnya. Menurut putranya, Min-jun, foto tersebut diambil tahun lalu saat mereka liburan ke Jeju tanpa Seng-gyun yang sibuk bekerja. Hei-in melanjutkan bahwa itu adalah foto profil Facebook milik mamanya. Tak berselang lama, ponsel itu kembali berdering. Pria misterius yang menelpon tampak mengetahui pekerjaan Sung-gyun sebagai manajer cabang Ban Baron. Dia lalu mengatakan kalau di mobil mereka ada bom akan meledak begitu Sung-gyun keluar dari mobil. Sung-gyun yang sampai di tempat pengisian bahan bakar, Sung-gyu hampir saja keluar dari mobil sebelum ponsel itu kembali berbunyi. Si pria misterius mengancam akan meledakkan bom itu jika Sung-gyun keluar dari sana. Sung-gyun tampak berhati-hati karena dia meminta orang lain untuk mengisi bensinnya. Sejurus kemudian orang itu meminta Sung-gyun memeriksa bagian bawah kursi mobil yang sedang dia duduki. Benar saja, di sana sudah terpasang sebuah bom jenis hidrolik. Tak punya pilihan lain, Sung-gyu bersedia mendengarkan permintaan pria misterius tersebut. Namun dia terkejut karena pria itu meminta sejumlah uang yang sangat besar. Di saat bersamaan, Min-jun yang sudah sampai di sekolahnya merengek turun, sementara Sung-gyu berusaha menahannya. Sung-gyu semakin panik karena dia mendapatkan telepon dari Jung-ho, wakil manajer yang menggambarkan kalau di mobilnya juga ada bom. Bom tersebut siap diledakkan jika dia tidak mengirim sejumlah uang. Mereka lalu sepakat bertemu di satu tempat. Istri Jung-ho yang hendak pergi bekerja ditahan untuk tidak turun dari mobil. Namun dia tetap bersikeras dan akhirnya mobil mereka meledak tepat di depan Sung-gyu dan anak-anaknya. Keadaan tambah panik kala kaki Min-jun tiba-tiba robek dan mengeluarkan banyak darah. Sung-gyu meminta waktu untuk mengumpulkan uang asal Min-jun diizinkan ke rumah sakit. Namun pria tersebut tetap ingin Sung-gyu menyediakan uang 3,6 miliar saat itu juga. Dia memberi Sung-gyu ide untuk menggunakan uang dari para nasabah VIP serta menipu mereka. Tak pikir panjang, Sung-gyu melakukan sesuai perintah. 일단 계좌 보낼 테니까 모이는 1시간 안에 가능할까?
Sebelum 3,6 miliar diserahkan, Songgyu harus lebih dulu menyerahkan uang cash sebesar ratusan juta. Pria tersebut meminta Songgyu untuk melibatkan istrinya, Yeon-soo. Sementara itu, pihak polisi sedang menyelidiki kasus bom yang menewaskan Jung-ho dan istri. Dari CCTV mereka mencurigai mobil Songgyu. Songgyu berhasil menghubungi Yeon-soo dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Songgyu coba menenangkan Yeon-soo yang panik terlebih mendengar suara Minju yang lemas. Yeon-soo ingin menelpon polisi, tapi Songgyu melarangnya. Sang istri harusnya bersedia mengikuti perintah untuk menarik sejumlah uang mereka. Yeon-soo ternyata pergi dengan seorang teman yang kemudian menghampiri mobil mereka. Songgyu segera pergi karena penelpon misterius itu tak ingin ada orang lain tahu. Yeon-soo sendiri sudah berhasil mendapatkan uang mereka. Dia diperintahkan meletakkan uang tersebut di satu tempat. Yeon-soo ternyata diam-diam melapor pada polisi. Seorang yang mencurigai pun diringkus. Pria misterius itu murka dan bersiap meledakkan bomnya. Tak lama bom yang sudah disiapkan di dekat Yeon-soo meledak. Beruntung tidak menewaskannya. Songgyu semakin frustasi, sementara Minju yang banyak kehabisan darah semakin lemah. Polisi sudah mendapatkan identitas Songgyu. Mereka juga menemukan mobil Songgyu di lokasi ledakan kedua. Songgyu sudah mentransfer sejumlah uang, tapi pria itu tetap tak mengizinkan dia pergi ke rumah sakit untuk mengobati Minju. Meskipun si Songgyu melawan perintah dari penelpon misterius itu, dia tetap ngotot untuk ke rumah sakit. Tapi polisi sudah menutup semua jalannya. Dan sampai dia di pinggiran pantai sudah dikepung oleh polisi. 차 밖으로 나와 빨리. 이성규 씨! Lalu seorang polisi perempuan menghampiri dia, memberikan walkie-talkie. Namun sang penelpon mengetahui itu. Lalu polisi memblokir sinyal GSM di area itu dan mengecek bom yang ada di mobil Songgyu. Dan anak-anak bisa keluar, namun Hae-in malah duduk di kursi yang ada bomnya juga. Si penelpon misterius akhirnya muncul, yaitu dia bernama Jin-ho. Dia menghadap ke Songgyu menceritakan yang terjadi 6 tahun lalu. Namun ternyata si Songgyu yang malah ketakutan, dia ingin mengeluarkan anaknya terlebih dahulu. Dan akhirnya Jinwoo mematikan bom yang ada di tempat Hae-in duduk. Si Songgyu melarikan diri dari kepungan itu untuk mencari pinjaman uang. Dia menghubungi direktur tempat dia bekerja. 돈 좀 빌려주세요. 저 한 번만 좀 살려주십시오. Namun malah tidak dikasih. Ternyata 6 tahun lalu kakak dari Jinwoo meninggal karena investasi bodong. Yang saat itu Songgyu adalah pelakunya dan bank tempat dia bekerja. Lalu si Songgyu menuju ke tempat bank yang dulu dan bertemu dengan Jinwoo dan Hae-in di sana. Jinwoo mengatakan bahwa kakaknya bunuh diri akibat investasi bodong itu. Dan Songgyu yang ketakutan bersedia menjadi saksi dan akan mengembalikan uang semuanya. Namun malah Songgyu dan Jinwoo menuju ke laut karena ada bom yang diletakkan di mobil Songgyu. Untungnya si Songgyu selamat, namun Jinwoo meninggal.
Dan akhirnya si Songgyu yang sudah berjanji untuk menjadi saksi, dia menggugat bank tempat ia bekerja akibat investasi bodong. Dan tamatlah film ini. Kata-kata mutiara yang ada di film ini adalah jangan sampai Anda terjerumus ke investasi bodong agar nyawa Anda selamat.